Halo Bapak Ibu, bertemu lagi bersama kami dari PT Lantomasa Anugrah. Nah, kali ini kita masih masuk kepada pembahasan soal-soal ujian pelatihan calon ahli K3 umum terkait studi kasus. Nah, kali ini kita masuk kepada materi tentang K3 kelistrikan. Simak video berikut ini sampai habis ya. Soal ujian studi kasus. PT ABC merupakan pabrik otomotif yang berada di kawasan industri Medan. Perusahaan ini beroperasi 3 shift dan memiliki karyawan sebanyak 750 orang, terdiri dari 550 laki-laki dan 200 perempuan. Gambaran kondisi K3 di perusahaan ini adalah sebagai berikut. Perusahaan ini memiliki pembangkit listrik sebesar 750 kV ampere sebanyak 2 unit dan belum memiliki ahli K3 spesialis listrik. Teknisi yang melakukan pemeliharaan instalasi listrik hanya pernah mendapatkan sosialisasi internal di perusahaan. Selain itu, terdapat instalasi penyalur petir tipe konvensional atau Franklin yang dilakukan uji periksa berkala terakhir pada tahun 2015. Sebagai calon ahli K3 umum, bagaimana upaya Anda dalam pemenuhan syarat-syarat K3 di perusahaan tersebut di atas terkait dengan keahlian K3 dan K3 listrik dan penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Seluruh syarat-syarat K3 harus dijawab lengkap dengan dasar hukum peraturan perundangan yang berlaku. Jawaban. Diketahui PT ABC saat ini memiliki karyawan atau pekerja sebanyak 750 orang yang beroperasi dalam 3 shift, memiliki 2 unit pembangkit listrik masing-masing 750 kV ampere, memiliki petugas peran kebakaran sebanyak 12 orang, memiliki teknisi, belum memiliki ahli K3 spesialis listrik, memiliki instalasi penyalur petir yang dilakukan periksa uji terakhir pada tahun 2015. Pemenuhan syarat-syarat K3 yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Keahlian K3. PT ABC wajib menyediakan kebutuhan personil K3 listrik antara lain sebagai berikut. A. Ahli K3 spesialis bidang listrik. Berdasarkan Permenaker nomor 12 tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja pada pasal 7 berbunyi, untuk perusahaan yang memiliki pembangkit listrik lebih dari 200 kV ampere wajib mempunyai ahli K3 bidang listrik. Karena pembangkit listrik yang dimiliki PT ABC adalah lebih dari 200 kV ampere, maka wajib menyediakan ahli K3 listrik. B. Teknisi K3 listrik pada perusahaan. Berdasarkan Permenaker nomor 12 tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja pada pasal 6 ayat 4 bahwa dalam hal kegiatan yang dilaksanakan berupa pemasangan dan pemeliharaan pada pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik dapat dilakukan oleh teknisi K3 listrik. Teknisi K3 listrik pada perusahaan atau teknisi K3 listrik pada PJK3. Teknisi K3 listrik harus memiliki sertifikat dan lisensi K3 yang masih berlaku dari Kemenaker Republik Indonesia dan harus tersedia pada setiap shift. 2. Upaya penanggulangan kebakaran. PT ABC wajib melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut. A. Melaksanakan periksa uji meliputi uji tegangan dan tahanan isolasi instalasi listrik secara berkala. Uji tegangan dan tahanan isolasi instalasi listrik merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa instalasi listrik dalam kondisi baik dan tidak membahayakan. Uji ini harus dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan Permenaker nomor 12
tahun 2015 pada pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 yang mensyaratkan pemeriksaan secara berkala dilakukan paling sedikit 1 tahun sekali. Pengujian secara berkala dilakukan paling sedikit 5 tahun sekali. B. Menyediakan APAR tipe C, khusus pemadam listrik. Sesuai dengan Permenaker Trans nomor 4/Men/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. 3. Riksa uji instalasi penyalur petir. PT ABC wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi penyalur petir secara berkala minimal setiap 2 tahun sekali. Berdasarkan Permenaker nomor 2/Men/1989 tentang pengawasan instalasi penyalur petir pasal 50 ayat 2 poin C menyatakan bahwa instalasi penyalur petir harus diperiksa dan diuji secara berkala setiap 2 tahun sekali. Baik Bapak Ibu, berikut adalah pembahasan soal-soal ujian pelatihan calon ahli K3 umum terkait materi studi kasus K3 kelistrikan. Semoga pembahasan kali ini dapat membantu Bapak Ibu yang sedang melakukan pelatihan calon ahli K3 umum atau yang akan mengikuti ujian pelatihan calon ahli K3 umum. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu untuk pembahasan selanjutnya. Terima kasih.